Oke, pada video kali ini kita bahas mengenai konsep dasar integral atau integral yang pertama. Integral ini adalah anti turunan atau kebalikan dari sebuah turunan. Misalkan 2x pangkat 4, ini turunannya itu adalah 8x pangkat 3 ya. 2x pangkat 4 kan turunannya 8x pangkat 3. Maka 8x pangkat 3 integralnya itu adalah 2x pangkat 4 gitu ya. Ini turunannya adalah 8x pangkat 3, maka 8x pangkat 3 integralnya itu adalah 2x pangkat 4. Jadi saling berkebalikan antara turunan sama integral. Kemudian lambang integral dilambangkan dengan huruf seperti ini. Lambang seperti ini ya, kayak huruf S, kemudian dipanjangin, kemudian di sini ada sebuah fungsi. Fungsinya apa? Kemudian di sini ada D, D-nya bisa D apa juga. Ya. Nah, sekarang perhatikan di sini Pak punya F aksen fx saja dulu, kemudian di sini ada F aksen x. Nah, misalkan x pangkat 3 turunannya apa? 3x kuadrat, ya kan? Kalau x pangkat 3 tambah 2 turunannya apa? Ya, 3x kuadrat juga. Kalau x pangkat 3 kurang 10 turunannya apa? 3x kuadrat juga. Oke. Tadi kita udah belajar bahwa turunan integral ini adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Berarti integral dari ini adalah ini, ya kan? Atau dari sini integral dari 3x kuadrat dx itu adalah x pangkat 3. Kemudian kalau dari sini integral dari 3x kuadrat dx itu adalah ini x pangkat 3 tambah 2. Kalau dari sini, integral dari 3x kuadrat dx itu adalah 3x pangkat 3 kurang 10. Nah, perhatikan di sini integralnya sama, tapi jawabannya bisa banyak. Bisa, kalau di sini kita ganti dengan 1 ya, jadinya banyak ada jawaban. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa negatif 1, bisa negatif 10 juga di sini. Jadi di sini ada banyak sekali jawaban. Nah, untuk itu diperumum dengan menjadi integral 3x kuadrat dx ini sama dengan x pangkat 3 plus c. Jadi ada c-nya ini. Jadi c-nya ini melambangkan konstanta, bisa 0, bisa 1, bisa negatif, dan banyak ya. Jadi hasil integral itu selalu plus c. Selalu. Oke, jadi ini dulu. Ada c-nya. Kalau nggak ada C, maka jawaban kalian akan salah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep berikutnya. Oke, di sini ada tabel fx dan f aksen x. 2x kuadrat, turunannya berapa? 4x ya. Kalau 2x pangkat 3, turunannya 6x kuadrat. Kalau 2x pangkat 4, turunannya berapa? Ya, 8x pangkat 3. Kalau di sini 16x pangkat 3, di sini berapa? Turunannya dia 16x pangkat 3, maka fungsinya dia itu apa? Ada yang bisa? Ya, di sini adalah 4x pangkat 4 ya. Kalau di sini x pangkat 10, di sini berapa? Nah, susah ya. Mungkin bisa kalian cari, gampang kok di sini. Nanti jadinya kan perhatikan di sini pangkat 3, pangkat 4, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 1, pangkat 2. Berarti nambah 1 ya. Berarti di sini pangkat 10, maka di sini pangkat 11. Bayangin, x pangkat 11, turunannya kan adalah 11x pangkat 10. Ada 11-nya kan, tapi di sini nggak ada 11.
maka ini kita jadi dibagi dengan 11 gitu ya. Dibagi 11. Coba turunin ini. X pangkat 11 per 11. 11-nya ke depan, kan dicoret 11 dengan 11, pangkat 10. Hasilnya ini. Benar ya? Nah, sekarang perhatikan bagaimana kalau di sini X pangkat N gitu ya. Pangkat 1 jadi pangkat 2. Pangkat 2 jadi pangkat 3. Berarti nambah 1 kan? Berarti kalau integral AX pangkat N dx sama dengan, pertama A-nya tetap konstantanya, X pangkat N, N-nya menjadi N tambah 1, ya. 1 ke 2, 2 ke 3 nambah 1. Kemudian dibagi berapa? Dibagi dengan, perhatikan, di sini 4 jadi 2. Diapakan ini? 4 jadi 2. Berarti kan 2-nya ini adalah 4 per 2. Gitu ya. Kalau 2-nya ini diperoleh dari 6 dibagi 3. Sementara 2-nya ini diperoleh dari 8 dibagi 4. 8 bagi 4, 2 ya. Kalau ini 4-nya ini diperoleh dari mana? 16 dibagi 4. Oke, berarti ini angka tadi kan AX pangkat N, maka di sini adalah AX pangkat N. Maka di sini depannya di sini itu adalah A per kan X pangkat N plus 1. Maka yang di sini itu kan ini adalah N plus 1 ya, maka di sini dibagi dengan N plus 1. Oke, jadi di sini adalah N plus 1 plus C. Nah, inilah rumus integral untuk aturan pangkat. Itu ya, contohnya. Yang pertama, integral dari 2x pangkat 5 dx. Ini hasilnya berapa? Berarti ingat 2-nya terus dulu. 2x pangkat 5 jadinya 5 tambah 1 per n plus 1. 5 tambah 1 plus c. 5 tambah 1 berapa? 6 ya. Berarti 2x pangkat 6 per 6 plus c. Atau 1 per 3 x pangkat 6 plus c. Inilah hasil integralnya. Saya dipahami. Oke, lanjut kita ke contoh berikutnya. Oke, kita ke latihan soal yang kedua. Integral 6x kuadrat kurang 10x tambah 6 dx. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, polinomial, maka kamu integralkan masing-masing. Jadi ini kita integralkan, ini kita integralkan, dan ini kita integralkan ya, kalau ada tambah sama kurang. Oke, jadinya sama dengan 6x pangkat 2, berarti 2 tambah 1, 3 per 3. Kurang, tetap kurang 10x pangkat, ini kan x-nya pangkat 1 ya. 1 tambah 1, 2 per 2. Tambah, kalau 6, ini kan sebuah konstanta, integralnya adalah 6. Sebenarnya di sini ada x pangkat 0 ya. X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan jadinya x pangkat 1 per 1 plus c. Jadi kalau ada integral konstanta, maka kamu isikan aja variabel yang ada di sini. Kalau di sini dx, maka dia jadi 6x. Kalau di sini du, maka jadi 6u. Kalau dy berarti jadi 6y ya, tergantung di sini apa. Oke, sehingga 6 bagi 3 itu adalah 2x pangkat 3 kurang 10 bagi 2, 5x kuadrat tambah 6x plus c. Inilah hasil integral dari 6x kuadrat kurang 10x tambah 6 dx. Lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada perkalian. Di integral tidak ada rumus U kali V. Kalau di turunan ada ya, U kali V, U per V itu ada. Tapi kalau di integral tidak ada. Terus bagaimana caranya ini mengerjakan? Kalau masih bisa kita buka kurungnya, silahkan kamu buka kurungnya ya. Ini kita buka seperti ini ya. Itu. Jadi kalau kita merubah di dalamnya, ingat lambang integralnya tetap ditulis. Berarti 3x kali 6x, 18x kuadrat, 3x kali 2, tambah 6x, 1 kali 6x berarti tambah 6x, 1 kali 2 tambah 2 dx. Sama dengan integral 18x kuadrat, tambah 6x, 6x berarti 12x, tambah 2 dx.
Nah, udah bentuknya seperti ini, mirip dengan contoh yang kedua, maka kita integralkan saja. Berarti 18x pangkat 2 tambah 1 berarti pangkat 3 per 3. Jadi samain pangkatnya di sini. Tambah 12x berarti 12x pangkat 2 per 2. Tambah konstanta isi ikan dengan x ya, plus c. Berarti ini jadinya 18 bagi 3, 6x pangkat 3 tambah 12 bagi 2, 6x kuadrat tambah 2x plus c. Inilah hasil integralnya ya. Jadi ini. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut kita ke contoh berikutnya. Oke, kita ke contoh soal nomor 4. Di sini ada soal integral akar x tambah 2 per x kuadrat dx. Berarti pertama kita rubah dulu dalam bentuk ax pangkat n ya, dalam bentuk eksponen. Berarti ini integral akar itu kan sama dengan x pangkat berapa nih? Akar x. Ya, x pangkat setengah tambah 2x per x kuadrat berarti x pangkat ya minus 2. Ingat isi dx ya. Habis itu gunakan aturan pangkat juga di sini. Berarti di sini hasilnya x pangkat setengah tambah 1. Berapa setengah tambah 1 ya? Ya, 3 per 2 dibagi 3 per 2. Tambah 2x min 2 tambah 1. Min 2 tambah 1 adalah min 1 per min 1 plus c. Dibagi 3 per 2, berarti kita bawa ke atas, jadi terbalik 2 per 3, x pangkat 3 per 2, 2 dibagi min 1, minus 2, x pangkat min 1 per x plus c ya, x pangkat min 1 kan per x. Oke, ini sudah selesai jawabannya, atau bisa kita rubah menjadi 2 per 3, x akar x, karena 3 per 2 ini kan 1 setengah ya, x pangkat 1, x pangkat setengah, x akar x per kurang 2 per x plus c. Oke, inilah hasil integral dari akar x tambah 2 per x kuadrat dx. Sekarang coba ke soal yang kelima. Di sini integral x tambah 1 x dx. Bagaimana hasilnya? Kalau x berarti di sini x pangkat 1 jadi pangkat 2 per 2. Oh, sebelum kita integralin, kita rubah dulu ini ya, 1 x-nya ini. Jadi integral x tambah x pangkat minus 1 dx. Berarti x pangkat 1 jadi pangkat 2 per 2 tambah min 1 berarti min 1 tambah 1 berapa? 0 kan? Min 1 tambah 1 0 per 0. Oh, kok ada per 0? Kalian sudah belajar limit kan ya? Bahwa tidak ada per 0, kecuali ada limit depannya mungkin kita bisa hasilkan sebuah angka. Masalahnya ini adalah integral tidak ada limit, maka bentuk ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, terus kalau tidak boleh bagaimana caranya mengintegralkan 1 per x? Nah, khusus untuk 1 per x itu ada rumusnya. Jadi, integral dari 1 per x dx atau integral dari a per x dx ini hasilnya adalah a kali ln mutlak x plus c gitu ya. Ln itu adalah logaritma natural atau logaritma dengan basis bilangan e. Ya, ini kalian nggak usah pelajari ln-nya, tapi kalian kalau ada soal 1 per x maka langsung saja jawab a per x. Kalau 1 per x berarti 1 per x jadinya ln x itu aja, ln mutlak x. Sama dengan setengah x kuadrat, ya setengahnya kan dari sini ya, ini setengah x kuadrat, tambah 1 per x, integral 1 per x itu adalah ln x, isi mutlak, plus c, gitu saja. Ya, nggak usah menggunakan aturan pangkat, khusus untuk yang a per x. Untuk yang pangkat yang lain silahkan gunakan aturan pangkatnya ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Silahkan dipelajari. Nanti kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Terima kasih.